You are awesome. You. Kami menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang dan sukacita kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti puji meninggikan namamu selalu. Menari muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Takkan berhenti puji meninggikan namamu selalu. Menari muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Bapak Ibu Saudara, kita sembahlah kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti puji meninggikan namamu selalu. Menari muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Ku akan berhenti puji meninggikan namamu selalu. Menari muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Yes Lord, kami percaya Tuhan bahwa kasih Kau begitu besar kepada kami. Oh, haleluya. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, satu hal yang pasti adalah bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah kepada kita. Bahkan setiap pencobaan, setiap apapun kita percaya bahwa kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Mari kita percaya. Tinggikan Kau Tuhan pada hari Tuhan. Berhenti puji meninggikan namamu selalu. Menari muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Takkan berhenti puji meninggikan namamu selalu. Menari muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Hidup yang kau yakini hanya untukmu. Hidup yang kau yakini hanya untukmu. Haleluya. Hai semuanya, selamat pagi, good morning everyone. How are you guys? Pasti semua baik-baik aja ya. Welcome to INZ. So bersama dengan aku dan juga ada kakak Arnold. Kak Arnold, mana suaranya? Hai semuanya. Oke, jadi kita mau ingetin apa dulu Noy? Gimana Noy? Harus ngapain kita Noy? Ingat, cuci tangannya, pakai masker, dan jaga jarak.
Bener banget, harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya, janganlah yang aneh-aneh lah ya guys ya. Ikutin aja protokol yang ada, ya nggak sih? Oke, jadi hari ini apa sih yang kita akan sharingkan? Tantan. Hidup dalam kasih karunia. Yes, bener banget, hidup dalam kasih karunia. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Engkau. Sekarang kami mau dengar firman Engkau. Tuhan berdoa supaya berkati Tuhan apa yang kami akan sampaikan itu akan masuk dalam hati dan pikiran setiap teman-teman yang dengerin. Dan kami berdoa Tuhan supaya teman-teman juga semakin diberkati. Dan biarkan Roh Kudus Kau berbicara lebih banyak Tuhan daripada apa yang kami sharingkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Amen. Oke, jadi kan tadi judulnya adalah hidup dalam kasih karunia. Apa itu sih kasih karunia? Nah, pasti kan juga pada bingung kan? Atau mungkin ada yang udah kayak, gak tau lah apa itu kasih karunia, hahaha. Ya, jadi kasih karunia adalah pemberian yang sangat bernilai dan sangat dibutuhkan oleh kita, yaitu adalah keselamatan oleh Bapa lewat Yesus Kristus. Dan ada arti yang lain nih. Pihak yang lebih tinggi derajatnya kepada pihak yang lebih rendah. Berarti yang dari tinggi siapa sih? Yesus Kristus. Ke kita yang rendah banget, jauh banget lah di surga sama bumi. Tapi dia mau kasih kita kasih karunia itu. Dan yang terakhir adalah tidak memandang kelayakan. Kasih karunia itu yang gak memandang kelayakan. Kita layak atau enggak, pokoknya intinya dia berikan yang terbaik. Kita tadi yang gak layak, jadinya layak guys. Ya gak kan Noy? Yes. Intinya adalah overall dari semua yang tadi kita baca, arti-artinya itu guys, apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia adalah pemberian Tuhan untuk kita, pemberian terbaiknya Tuhan Yesus kita semua. Itu dia kasih karunia. Nah, teman-teman tahu nggak, ada dua hal penting nih yang kamu perlu tahu tentang apa sih kasih karunia itu. Yang pertama adalah Iman adalah jalan masuk kepada kasih karunia. yes, correct. This is the first one, guys. Iman adalah jalan masuk kepada kasih karunia. Kita baca ya sama-sama di Roma 5 ayat 2a. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi kita bisa masuk cuman karena Yesus. Kalau nggak ada Yesus, nggak ada iman, nggak ada juga kasih karunia guys. Ya karena iman, kita diberikan kasih karunia. Nah teman-teman, ini nih ilustrasinya yang aku mau share, yang kita berdua mau share. Ini adalah pintu. Siapa juga yang bilang ini mobil ya? Jadi ini adalah pintu apa sih? Ini adalah pintu menuju hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Siapa di sini yang mau hidup dalam damai sejahtera? Aku mau banget guys. Nah, tapi kan kalau pintu kunci, gimana bukanya? Dobrak. Kan gak sopan. Kita kan anaknya sopan-sopan gitu lah, tipis-tipis. Ya nggak Noy? Yes. Yes aja mulu. Nah, jadi kita perlu kunci guys. Kunci. Nah, kunci itu diibaratnya sebagai apa sih? Ya, sebagai iman. Setelah itu, kita buka di pintunya. Nah, dalam pintu itu kita akan temukan apa sih ini? Hati-hati ya, heart. Kasih karunia. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Jadi iman itu akan bukain pintu menuju hidup damai sejahtera yang isinya kasih karunia guys. Jadi summary gimana Noy? Iman bagaikan kunci pintu untuk bisa mendapatkan kasih karunia dari Allah. Yes, correct. So, iman bagaikan kunci pintu untuk bisa mendapatkan kasih karunia dari Allah. Itu benar banget. So, nih kita taruh ya yang lebih higher level, ataupun kalau Ani bilang sih sebenarnya yang simple ya. Tapi buat aku nih kayaknya higher deh. Jadi, apa sih nih maksudnya? Iman. Ini kan biasanya orang kalau ibaratkan iman tuh dengan mountain ataupun gunung. Karena kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi pun yang kecil banget, kamu bisa memindahkan gunung. Asik. Jadi iman
itu akan membawa kita untuk mendapatkan kasih karunia. Nah, ya bagaimana kita tadi yang gak layak, tapi Yesus mati kayu salib yang sama sekali gak berdosa supaya kita bisa layak. Kasih karunia itu untuk apa sih? Supaya kita bisa hidup yang damai sejahtera, inner peace. Oke guys? Nah, pertanyaannya nih, iman apa maksudnya nih? Iman kan banyak ya, bisa nama, bisa apa gitu kan. Tapi iman seperti apa sih? Maksudnya ini asik. Nah, iman yang maksudnya adalah iman di dalam Yesus Kristus. Yang tadi aku bilang, Tuhan Yesus yang buat kita layak, yang membuat semua kita layak, semua yang dengerin firman sama kita ngomong ini, itu kita sedang memberitakan mengenai Yesus Kristus dan bagaimana Dia membuat kamu layak untuk ada di sini sekarang. Dengerin dan benar-benar dapetin deh apa sih yang Tuhan mau ngomong sama hidup kamu. That's the faith dalam Yesus Kristus, guys. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua, apa Noy? Yang kedua adalah bermegah dalam kesengsaraan. correct. Bermegah dalam kesengsaraan. Kan tau kan sengsara itu apa? Sengsara itu misalnya kayak orang yang miserable lah ya, kayak ada masalah. Maksudnya masalah sih, tapi kayak yang pokoknya aduh hancur banget hidupnya gitu kan soalnya. Nah, guys, aku kasih tau ya. Kita baca dulu nih di Roma 5 ayat 3 sama 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Berarti sengsara yang kita maksud ini sengsara yang kayak gimana? Masa ada sih orang yang sengsara terus kan dibilang ketekunan kan? Bukan itu maksudnya guys. Dan masa udah tahu bersengsara malah bermegah diri, proud, pride-nya gede banget maksudnya, sombong. Nah, kita lihat nih ya, apa sih bermegah yang dimaksud? Apa artinya kita kayak ketawain di atas penderitaan orang lain? Kayak aku menangis membayangkan. Oke guys, krik ya. Jadi ya nggak Noy? No. Krik enggak ya? No. Ya bukan itu juga guys maksudnya kita. Jadi bukan seperti itu juga bermegah di atas kesengsaraan orang lain, enggak. Tapi kayak tadi dibilang sama firman tadi, Tuhan mau kita bermegah di atas kesengsaraan itu maksudnya yang menimbulkan ketekunan, yang buat kita semakin hidup dalam Dia. Nah, aku tunjukin ya yang lebih pastinya kamu akan ngerti deh. Jadi apa sih itu bermegah? Bermegah itu kan biasanya orang-orang yang istilah kalau konteks yang kita tahu ya, itu kan bermegah itu kayak dia tuh kayaknya punya segalanya, kayak sombong gitu kan, kayaknya gak ada masalah nih orang gitu ya, malah suka nyari masalah gitu. Nah, sama halnya tapi konteksnya baik. Ya apa sih maksudnya? Ya kita tetap bersuka cita dengan Tuhan di setiap situasi. Yang biasa kita bakal kayak sedih banget, kayaknya aduh pokoknya banyak banget masalah, ya kita jadi mikir terbaliknya. Justru waktu kamu ada masalah, justru kamu memilih untuk bersuka cita. Seperti orang yang selalu banyak keuntungan gitu loh, selalu banyak blessing. Bersuka cita itu kan bukan happiness, tapi dalam hati kita choose sekarang ini nih, loncat gitu kan, terus happy banget gue gitu kan. Ya nggak Noy? Yes, oke. Jadi bersukacitalah dalam segala situasi. Ataupun juga seperti ini nih, percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Kenapa sih pakai gambar yang ini? Lihat deh, dia ada talinya. Artinya apa? Dia percaya sama yang di atas. As long as itu udah kuat banget. Nah, kalau Yesus dalam hidup kita, nggak perlu kita ragukan kan kekuatannya. Yang pasti kita nggak mungkin jatuh. Kita percaya. Bermegah itu berarti kayak tahu, tenang aja, banyak backupan gue. Nih, ya kayak gini nih guys. Aduh, kasihan banget ya. Aduh, bye. Mungkin nih katanya agak lucu kali ya, mungkin beberapa yang ketawa. Tapi sebenarnya kita lihat
hidup kita kalau nggak pegangan sama Tuhan bakal kayak gini. Ada yang mau kayak gini, mau nggak Noy? Bener banget, aku juga nggak mau. Makanya Tuhan bilang, bermegahlah dalam kesengsaraan. Waktu ada masalah, justru situ waktunya kita buat tunjukin, I'm okay. I can do all things through Christ who strengthen me, right? Jadi, nih guys, apa sih hidup yang tahan uji itu? Hidup yang penuh dengan iman, hidup yang tahu dia punya damai sejahtera, hidup yang tahu bahwa dia punya kasih karunia. Kasih karunia. Dan dia punya iman. Apa yang pertama, Noy? Selalu bersyukur. Terus? Pengharapan hanya kepada Tuhan. Bener banget. Setelah itu apa, Noy? Berpegang teguh kepada janji-janjinya. Yes, berpegang teguh kepada janji-janjinya. Bukan janji-janjinya dia yang lain ya guys, tapi kepada Tuhan. Oke, nah aku mau share nih testimoni. Sebenarnya Kak Noy juga ada nih, cuman dia bilang nanti keburu jadi novel ya kan, jadi mendingan aku duluan aja gitu ya. Nah, testimoni aku mengenai mengenai grace ini ya, mengenai kasih karunia ini. Aku tahu bahwa semua orang itu punya kesempatan untuk dapat kasih karunia. Itu tersedia, nggak perlu bayar. Sometimes I neglect it. Maksudnya aku lupa gitu loh. But aku ingat when things happen didn't as what I've expected, I will not be discouraged. Aku nggak akan yang kayak lemah langsung ninggalin semuanya ataupun shut people out gitu loh. No, but I will choose untuk baca firman. Dan benar, selalu aja ada firman yang Tuhan kasih. Bahkan waktu aku lagi bis buat salah nih kan, pernah tuh aku buat salah, dosa lah ya guys, kamu tau lah dosa ya kan. Terus kayak udah takut banget gitu loh, kayaknya aduh udahlah, sia-sialah gitu loh hidup aku ini. Tapi Tuhan bilang 1 Yohanes 9, waktu kita berdosa, jika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita dan kita minta ampun sama dia mau kok ngampunin kita, setia dan adil lagi. Alik kan, Tuhan bisa ngampunin mau kita jahat kayak gimana pun. Dan itu aku tahu itu pasti kasih karunia. Itu dah iman yang aku punya dalam Tuhan. Aku percaya dia kasih karunia. Dan aku punya hidup yang damai sejahtera, gak takut sama badai di depan, gak cemas deh aku sama sekali, karena aku tahu aku hidup dalam siapa. So every day kalau aku ada masalah, aku ingat langsung. Kalau aku ada problem, aku lash out. Atau misalnya tiba-tiba ya adalah saya dosa apa kayak gitu kan, gak obey misalnya, gak taat. Aku tahu kok satu hal yang pasti, waktu aku minta ampun sama Tuhan, dia setia dan adil untuk mengampuni aku. Tapi bukan berarti aku dosa mulu ya guys, ya kagak lah cuy, ya gak Noy? Yes. Well, jadi kita sum up ya, all the 2 points. Yang pertama apa Noy? Iman adalah jalan masuk kepada kasih karunia. Dan yang kedua adalah bermegah dalam kesengsaraan. Correct. Bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan gimana? Bukan buat orang menangis ya guys, tapi kesengsaraan itu ya berarti di atas misery-nya kita tetap memutuskan buat bersukacita. Kenapa? Hanya orang yang punya iman yang bisa bersukacita. Orang yang gak punya iman ya akan jatuh doang. Kayak gambar yang tadi yang kan agak ketawa-ketawa tipis itu. Oke, sekarang aku punya 2 pertanyaan. Apa sih yang kamu belajar dari sharing hari ini? Nah, apakah yang kamu lakukan setelah tahu ada kasih karunia yang dia kasih? Kamu keep by yourself atau kamu berbagi? Kalau berbagi sama siapa guys? Coba mulai doain teman-teman kamu. Banyak mereka di sana hidupnya cemas, takut. Padahal ada Tuhan sama-sama dengan mereka. Would you go and tell them? Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kami sama-sama belajar Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik. Yesus, Kau telah mati kayak salib buat kami, berikan kami kasih karunia. Dan kami tahu Tuhan,
bahwa kami punya kasih karunia itu karena kami punya iman. Kami punya kasih, kami punya Engkau Tuhan. Kami punya iman dalam Engkau, bukan iman dari seorang lain. Dan kami juga belajar untuk terus bermegah dalam kesengsaraan, dalam penderitaan kami. Waktu kami ada masalah, kami bukannya mundur, bukannya kami menyalahkan Engkau, tapi justru kami bermegah, kami bersuka cita. Kami tahu kok ada backupnya, kami tahu kok kami gak sendiri. Dan kami berdoa Tuhan, supaya setiap hari kami hidup dalam kasih karunia Engkau. Kami bisa hidup dalam apa yang benar, kami bisa hidup dalam apa yang Kau inginkan Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, supaya sebagaimana kami sebagai orang yang hidup dalam kasih karunia, kami akan juga share ke teman-teman kami, orang-orang yang kami kasihi, saudara kami, orang tua kami Tuhan, our best friends, everyone Tuhan. Karena kami mau mereka juga tahu bahwa ada kasih karunia, dan mereka bisa punya hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Diberkati nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Oke guys, gimana Noy? Ingat, cuci tangannya, pakai masker, dan jaga jarak. Yes, benar guys, jaga jarak ya. Bolehlah, yang penting jangan hard distancing, asik. Oke, thank you. Thank you guys. God bless you guys. God bless you. Happy Sunday. Happy Bye. Sunday.